jangan takut gitu loh. Tunjukkan kekuatanmu, tunjukkan kuasamu, supaya penguasa nanti dengerin rakyatnya yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Rebuan. Kembali lagi. Suara Rebuan adalah sebuah podcast dan juga program di televisi di Metro TV. Setiap Rebu kita membincangkan isu-isu yang dirasakan oleh masyarakat di akar rumput. Jadi ada sebuah gerakan bernama Musyawarah Rebuan di berbagai daerah di Indonesia. Kita menyaring dan melihat apa sih masalah yang kita rasakan di akar rumput dan perlu kita angkat ke publik agar menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan, dan kita sebut sebagai Musyawarah Rebuan dengan program Suara Rebuan setiap hari Rabu malam di Metro TV. Dan sekarang kita ada di podcastnya, kita akan review apa yang telah kita bicarakan di Suara Rebuan. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana UMKM hari ini sedang merana. Apa akibatnya? Kita lihat ya, di Tanah Abang ini semua pada sepi ya, dan menuntut ditutupnya e-commerce begitu. Karena memang di e-commerce ini ada satu loophole ya, di mana pabrik ya atau pemain-pemain besar dalam industri bisa langsung jualan dengan harga murah, sementara pedagang-pedagang kecil akhirnya mau nggak kedapatan untungnya, nggak kedapatan nilai tambahnya. Nah, kita akan berbincang pada pagi hari ini di studio ya, dan tergantung teman-teman jam berapa nontonnya dengan Bang Surya Chandra. Selamat pagi Bang Surya. Pagi. Dan Bang Gradi Nagara. Mungkin Bang Surya hari ini bagaimana melihat situasi UMKM kita? Ada yang bilang UMKM kita tidak siap bersaing secara digital gitu. Tapi di Suara Rebuan kemarin kita lihat tidak hanya dari segi UMKM-nya ya yang perlu dilihat, tapi nyatanya regulasi kita tidak memfasilitasi begitu UMKM ini, karena pemain besar bisa seenaknya saja mengimpor barang kemudian menjual langsung kepada konsumen lewat berbagai macam e-commerce begitu. Nah, ini gimana pandangan Bang Surya tentang situasi seperti ini? UMKM itu memang butuh proteksi, itu udah pasti ya. Karena metode produksi, lalu juga jumlah kuantitas barang yang dia buat, barangkali juga jenis-jenisnya, itu tidak memungkinkan untuk harga bisa semurah mungkin. Jadi titik efisiensinya memang tidak kalah jauh dibanding kalau misalnya pabrikan gitu. Dan dengan adanya e-commerce yang mempertemukan konsumen langsung dengan pabrik, ya praktis dari UMKM yang memproduksi barang, reseller dari yang masuk juga UMKM sebagian, ini akan mati. Pasti itu, karena konsumen akan mencari yang paling murah. Masalahnya adalah kalau ini terjadi, tidak cuman kita menghadapi masalah di level-level UMKM dan reseller yang UMKM ya, tapi juga secara nasional kita terancam untuk tidak bangkit menjadi negara industri, negara konsumen gitu. Jadi kalau konsumen itu kan cari barang yang paling murah, beda 1.000 aja geser begitu. Padahal ada hal-hal lain yang dibutuhkan, karena misalnya pabrik mobil itu membutuhkan 1.000 pabrik pendukung, mulai dari pentil, kapnya, semua tuh masing-masing pabriknya sendiri. Komponen-komponennya. Nah, bayangkan kalau kita punya satu semacam sistem bekerja begitu untuk UMKM. Nah, UMKM lebih besar lagi, walaupun nominalnya kecil-kecil, tapi jumlahnya kan banyak, Mas. Artinya memang orang yang hidup di situ, di tengah sektor formal kita relatif tidak besar dari angkatan kerja. Angkatan kerja kita sekitar 150-an juta ya. Itu mungkin 3/4, 3/5 itu informal. Di UMKM. UMKM salah satunya yang kerasa begitu. Dan dalam situasi begitu memang ya negara harus peduli ya, harus berani melindungi, memberikan regulasi, membatasi masuknya barang-barang itu, sekaligus juga membatasi terutama platform e-commerce ini yang memang langsung begitu. Jadi dia didukung oleh modal sangat besar, dia bisa bakar duit, bisa korting sampai 90% bahkan dari harga barang. Ini kan tantangan besar yang harusnya diantisipasi ya, dan ini sudah terasa di Indonesia saya kira. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.